apa kabar Uni? Apa kabar, Denanda? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Denanda lagi nggak di Jakarta ya? Lagi di Jakarta saat ini. Harusnya Dena itu hari ini ke Singapura, Oh cuma ya. tiba-tiba something came up, jadi Dena terpaksa last minute harus change of plan, Oke. gitu. Oh, jadi ini nggak ada masalah ini ya. Nanti sinyal-sinyal gimana aman ya? Aman, insya Allah aman. Itu juga saya juga sambil ngomong sama yang lain. Ini masalah ini aman ya, sama yang di sini. Iya, 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 iya. Ya oke Aman, kita, aman, insya Allah. eh, Denanda udah tahu kan ya kita mau topiknya apa ya? Yes. Tentang bullying. Jadi mungkin saya mau awalnya dulu mau menyapa yang udah hadir, yang udah join. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di live TikTok. Ini yang udah keberapa? Ketiga. Alhamdulillah ketiga. Sekarang saya punya temen. Temen apa? Apa nih? Kita temen Pak Ade, Pak Kakak? Lebih ke adik kakak ya, Ade soalnya Kakak. emaknya sama ya. Iya, oke. Iya, saya punya ada yang istimewa nih, Denada. Udah lama kenal kita ya, Denada ya. Sudah Uni, Udah sudah. lama. Terus ketemu lagi tahun ini. Lu kangen banget sama Denada. Terus saya mau ajakin Denada live TikTok aja deh, biar seru. Iya, Soalnya betul. Denada banyak banget nih pengalamannya sebagai orang tua sama-sama nih kita ya orang tua dengan sama-sama punya anak perempuan. Iya. Eh, Kita mau bahas tentang tentang ini Denada, peran orang tua dalam mencegah dan menghadapi bullying pada anak. Mungkin kita sharing Mm, aja ya, sharing iya. pengalaman aja sama nanti apa sih yang mungkin bisa aja Denada kan di Indonesia, Singapura, apa sih Mm-mm. perbedaan lingkungan ini ya, lingkungan entah lingkungan sekolah, lingkungan sekitar gitu. Iya. Nah, mungkin gini, kita kan tahu ya Denada ya, bullying itu kan macam-macam ya bentuknya ya Dena ya. Eee, Misal kayak, kekerasan verbal, ngomongin ini kalau saya lihat dari di ini ya Dena ya, yang komen-komen ya, ada anaknya tuh dibilang apa sih, yang ditendang lah, dibilang gendut lah, pokoknya yang disindir-sindir lah. Terus, kadang-kadang itu dilakukan bisa anak sebayanya atau lebih kecil malah. Malah yang lebih tua bisa jadi kalah juga, mungkin kalah kalah banyak atau mungkin ya dia, ya dibilang gemuk gitu kan misalnya apa sih namanya istilah body shaming ya kalau sekarang kan body Iya. shaming seperti itu. Mm-mm. Nah, terus udah gitu juga banyak apa kekerasan di lingkungan anak pendidikan itu ternyata tuh dari 2000 apa dari anak usia 13 sampai 17 tahun itu pasti Mm-mm. pernah mengalami bentuk kekerasan. Lalu Iya. di UNICEF Indonesia bilang 40% kasus bunuh diri itu karena penyebabnya karena perundungan. Dan itu makin Iya. lama kita udah saya makin lihat komen juga makin miris ya, banyak banget deh Iya. Nada. Mungkin sebelum Betul, kita betul. ke pengalaman sebagai orang tua Dena, Dena sendiri waktu masa-masa kecil pernah ngalamin itu nggak Dena? Pernah Uni, jadi emang Dena itu adalah salah satu korban, dia korban bullying dan Dena itu ngalamin yang namanya dibully secara fisik dan secara verbal itu dari mulai Dena SD. Jadi pertama kali Dena mengalami itu di saat Dena kelas 4 SD waktu itu. Dan cukup berbekas gitu. Tapi berulang lagi pada saat masuk SMP, kena bullying lagi, pada saat SMA, kena bullying lagi gitu. Dan mulailah pada saat kuliah, pelan-pelan awareness-nya sudah mulai kayak pemerintah lebih banyak untuk memberikan edukasi, terus juga kita juga yang di sekolah juga banyak diberikan kayak informasi sama pihak sekolah gitu dan menjadi lebih apa ya lebih terkontrol pada saat Dena mulai kuliah karena pada saat itu mulai banyak korban-korban yang udah nggak lucu lagi gitu loh Uni. Kalau dulu kan bullying maksudnya ya fisiknya tuh paling nggak terlalu bagaimana bagaimana ya. Dulu anak dulu ngomongnya mungkin nggak terlalu gimana gimana karena waktu aku SD tuh Uni aku tuh di bulinya itu benar-benar bukan cuma dikata-katain aja tapi juga kayak di fisik gitu benar-benar dicubit, ditendang, didorong gitu dan Fisik itu juga ya. dilakukan fisik dan itu dilakukannya tidak oleh satu orang aja gitu. Jadi setiap kali Dena menjadi korban bullying itu selalu diterima oleh Dena dari lebih dari 5 orang gitu Wow. dan waktu itu pada saat SD ya motifnya karena
kenapa kok bisa jadi Dena yang dibully? Karena pertama Dena kebetulan anak baru di situ, baru masuk sekolah situ, dan mereka tahu Dena tuh anaknya artis. Oke. Terus begitu juga saat masuk SMP juga jadi korban bullying juga karena anaknya artis. Dan pada saat SMA, pada saat Dena udah mulai berkarir, waktu itu udah mulai masuk ke dunia entertainment, akhirnya dibully karena artis gitu. Oh, ya, ini banget ya. Maksudnya itu kayak jadi apa sih, iri kali ya Dena ya jadinya ya. Apa sih, apa maksud kalau Dena sekarang kalau lagi flashback gitu apa sih sebenarnya, oke lah anak tapi apa gitu, iri atau apa? Ya kalau mungkin kalau Dena melihat zaman dulu, Dena nggak tahu apakah sama dengan zaman sekarang ya. Dena rasa mungkin more or less hampir-hampir mirip. Senioritas itu yang selalu Oh, menjadi ya karena um, Dena tahu kakak kelas Dena yang atau senior Dena yang ngebully Dena itu kebanyakan juga dulu mereka pada saat mereka baru masuk sekolah itu mereka juga pernah mengalami bullying dari seniornya gitu. Jadi itu seperti bukan hal yang dibenarkan, itu hal yang dianggap juga sangat amat melanggar peraturan sekolah, tetapi menjadi hal yang cukup biasa aja gitu, lumrah. Jadi kalau misalnya kayak anak baru, lu dulu bahasanya tuh ini kan digencet iya ya, kita betul, ngomongnya tuh gencet, digencet. benar. Iya, gencet, iya. Nah, kalau misalnya digencet itu kayak udah hal yang lumrah gitu, biasa aja. Bahkan dulu Dena di sekolah Dena itu uh, macam-macam ya. Ini kalau waktu SD, waktu itu emang memang ya modelnya kayak gitulah ya, ditungguin di depan sekolah saat semua pelajaran udah selesai gitu. Lalu mulailah mereka mencari nih siapa yang mau mereka gencet hari itu. SMP waktu itu juga sama. Jadi pada saat pelajaran berlangsung mereka udah mulai kayak lagi jam istirahat gitu mereka udah mulai berdiri-berdiri intimidasi di depan kelas nunjukin kalau misalnya oh yang itu orangnya nunjukin gitu lah. Oh Iya, itu iya. yang itu anaknya gitu. Lalu pulangnya ditungguin gitu di depan sekolah. Nah, pada saat SMA, Dena malah ngalamin bullying itu namanya itu kalau di SMA Dena dulu diculik. Jadi benar-benar diambil dari Kamar mandi. sekolah, dibawa keluar. Jadi benar-benar Oh, keluar lingkungan sekolah. Jadi dibawa keluar lingkungan sekolah. Mereka ada ya ada beberapa tempat lah spot-spotnya tuh di iya, Jakarta iya. yang dekat nggak terlalu jauh dari sekolah Dena dulu. Dibawa ke situ. Biasanya memang kita yang juniornya pasti satu orang sendiri. Lalu nanti ada kakak kelasnya ada sekian orang, selalu lebih dari 5 orang. Kita biasanya dimasukin ke satu mobil. Jadi satu mobil itu kita diambil begitu pulang sekolah, diambil dimasukin ke mobil itu sendiri di dalam mobil itu dengan semuanya kakak kelas yang lain. Nah udah mulai dari perjalanan dari sekolah sampai ke titik tempat kita mau digencet itu ya di mobil itu kita dapatkan intimidasi-intimidasi yang sifatnya bisa verbal dan juga bisa fisik gitu. Uni kalau Dena dulu yang Dena alamin. Terus jadi berarti kan dulu tuh saya inget ya di zaman-zaman kita sekolah itu Dena orang bilang, "Oh, kalau lu nggak ngalamin ini mental lu payah," kan gitu ya. Dianggapnya kalau apa bahwa kalau kita bilang saya murid itu masa gencet itu adalah masa perkenalan gitu kan. Kalau kamu Iya. nggak ngalamin itu apa namanya mentalnya mental tempe gitu kan ya Dena ya, kita malah jadi Iya, tempe gitu. Tapi betul. sebenarnya Dena waktu itu merasa nggak itu salah. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang jadinya apa ya Dena permisif ya. Akhirnya dia Iya. jadinya ya gimana, emang udah begitu aturannya, terus Dena akhirnya itu menjadi ya. tradisi gitu. Ya, Dena sempat berada di pemahaman itu Uni gitu. Jadi Dena sempat merasa kayak ya udahlah emang kayak ini udah suatu hal yang bukan wajar ya tapi ya udah biasa gitu terjadi. Iya. Terjadinya juga bukan cuma sama Dena, terjadi sama teman-teman Dena yang lain juga gitu. Cuma memang akhirnya itu merubah pandangan Dena karena Dena pernah sekali pas lagi SMP itu Uni, Dena kena kasus bullyingnya itu Mama tahu, Mama lihat Oke. tanpa rencana deh. Terus gimana setelah itu? Jadi kejadiannya waktu itu Dena kan tadi kan waktu istirahat, Dena di dalam kelas, mereka datang ke kelas Dena terus mereka udah nunjuk-nunjuk di luar. Oh yang itu namanya itu yang anaknya artis udah mulai kayak gitu. Nah itu Dena udah dikasih tahu tuh sama teman-teman sekelas Dena. Nih kayaknya lu bakal digencet abis ini lu siap-siap aja gitu. Ya udah. Dan Dena tidak punya kayak inisiatif untuk lapor sama kepala sekolah atau sama pihak guru pada saat itu karena memang
ya itu bukan suatu yang lazim kayak ya Iya, udah kalau lu mau digencet ya udah lu terima aja. Udah kayak gitu gitu betul, pemahaman kita. Gitu. betul. Dan Dena nggak tahu hari itu mama mau jemput Dena ke sekolah Uni. Jadi Dena keluar dari sekolah, ternyata begitu Dena keluar dari gerbang, Dena udah ditungguin sama ada kali 15 senior Dena ya. Lebih dari 10 pokoknya banyak gitu. Heeh. Dan pada saat Dena keluar tuh mereka mulai intimidasi tapi yang verbal gitu. Jadi mulai, oh yang ini nih anaknya artis segala macam dan omongan-omongan segala macam lah yang sifatnya menyulut emosi, intimidasi dan kayak mau buka kalau kita dulu ngomong buka Iya, front buka gitu jadi front. mau buka ini dulu nah gitu kan Dena diem aja tuh nih Dena nggak ngelawan Dena apa Dena diem aja jalan gitu Dena anggap udah just let it be udah cuek aja jalan gitu kan tanpa Dena sadari ternyata mamah Dena itu berada di mobil dalam mobil di parkiran yang parkiran itu dia mama tuh parkirnya nggak jauh dari gerbang tapi mama nggak keluar dari mobil jadi mama tuh ngeliatin aja gitu dan mama tahu bahwa ini anak gue lagi dikerjain gitu dia kaget pas ngeliat ternyata ada mama kan wah dia langsung duduk lari masuk ke dalam mobil terus begitu sampai mobil terus mama gini itu siapa tadi gitu terus dia bilang oh itu mah nggak apa-apa itu cuma kakak kelas gitu mama udah tahu lah pasti udah got the idea bahwa Dena barusan aja habis dibully gitu terus mama nanya kamu diapain tadi terus Dena bilang nggak kok mah nggak apa-apa biasa itu biasa gitu. Terus mama bilang, kamu bisa digencet gitu. Karena kan udah pernah terjadi sama Dena SD kan. Jadi Iya. mama udah tahu gitu. Kamu udah pernah kamu lagi digencet tadi. Enggak mah itu biasa. Mereka ngomong apa tadi? Ya mereka ngomong, oh ini yang anaknya artis itu. Oh ini dia nih anaknya. Terus katanya, oh jelek ya ternyata gitu-gitu Iya, lah pokoknya gitu kan. Biasa lah gitu-gitu untuk kasar. intimidasi gitu. Oke, dia bilang gitu. Nah, anak-anak itu tadi senior-senior Dena tuh udah pindah ke warung mereka udah karena Dena udah lewat mereka udah puas mungkin ya terus mereka pindah lah ke warung di depan sekolah seberang sekolah terus mama Dena ngomong gini Uni oke dia ngelihat anak-anak itu dari jauh terus dia deketin mobilnya tapi tetap di luar pandangannya anak-anak itu dia nunjuk salah satu anak senior Dena yang paling tinggi dan besar dan kebetulan anak pada saat itu anak bela diri jadi anak klub Oh, bela diri di sekolah Dena Mama Dena nunjuk dari dalam mobil gini. Kamu lihat yang itu? Yang rambutnya panjang? Iya, mah. Kamu turun sekarang dari mobil. Kamu datengin yang rambutnya panjang itu yang mama tunjuk. Dia yang tadi teriak-teriakin kamu kan? Iya, dia salah satunya. Kamu datengin dia, kamu bilang sama dia. Saya yang anaknya artis. Mau apa kamu? Dia langsung gini. terus Dena masih badannya kecil juga, badannya kecil. Dena waktu itu badannya kecil. Enggak sih Uni, Dena juga kan cukup tinggi juga gitu Bela diri kan. juga ya? Dari dan Dena bela diri juga gitu. Iya. Cuma Dena kan ya tetap aja Uni 15 orang Iya, ini bisa dikeroyok. bisa terus yang satu itu dia kayak prestasi gitu bela dirinya prestasi mungkin itu makanya dia agak apa berani gitu kan ya Sih. karena dia memang kayak bela diri apa gitu-gitu terus dia bilang udah mah nggak usah udah gini terus dia bilang gini kamu turun sekarang kalau kamu nggak mau turun adalah hukuman dari mama pokoknya Oh. akhirnya aku bilang oke, aku turun dengan duk 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 gemeter Dena samperin terus akhirnya Dena ngomong kuat-kuatin lah ya saya yang di kan begitu Dena datang dia kan gini kan mau ngapain ya kesini mau ngapain gitu kan Iya. kaget orang Iya. itu tempatnya kakak kelas semua tiba-tiba ini kucurut-kucurut anak baru yang baru teriak-teriakin datang ngapain lo kesini ngapain lo kesini terus coba aku ngomong gini enggak saya yang anaknya artis mau apa nyari saya tapi udah gemeter semua satu badan dan di luar dugaan si anak itu diem dia ngeliat Dena kayak gitu terus dia lama ngeliatin Dena kayaknya dia mikir nih gue mesti jawab apa ya gitu mungkin ya terus habis itu tiba-tiba dia yang keluar dari mulut dia adalah enggak gue cuma mau tahu aja gitu dia ngomong gitu Karena berani. terus Jadi speak up gitu ya. nah iya gitu pada saat dia ngomong kayak gitu Dena langsung berasa ternyata takut juga ya dia apa sih gentar juga ya dia gitu terus Dena kayak oh ya udah kalau gitu Cie langsung kayak gitu Dena langsung Dena balik badan Iya. Dena lari masuk ke dalam mobil gitu nah terus mama Dena bilang apa kata dia iya dia ngomong gini 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 aku bilang mama bilang sih poinnya adalah kamu jangan takut
Dia bilang begitu. Apalagi kalau misalnya kayak terjadinya di tempat umum apa segala seperti yang seperti itulah dia bilang. Kalau kamu menunjukkan kamu takut, mama tuh selalu ngomong saya kalau kamu tuh diintimidasi sama orang dan kamu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh takut, padahal kamu nggak salah apapun, dia bilang gitu. Eh, Nanti orang tuh pengen tambah intimidasi kamu lagi gitu. Selama kamu tidak salah, kalau kamu memang diintimidasi sama orang, apa lakukan sesuatu untuk keep yourself safe. Ya maksudnya intinya nggak perlu juga berantem, nggak perlu juga apa, tapi jangan takut juga gitu. Sebenarnya intinya itu sih gitu. Cuma mungkin Uni kalau Dena pada saat itu sih akhirnya itu menjadi membentuk Dena ya, membentuk Dena akhirnya menghadapi bulian pada saat Dena SMA gitu, segala macam itu dan membentuk kepribadian Dena pada saat Dena menghadapi suatu konfrontasi yang seperti itu gitu. Coba pada saat Dena tuh punya Aisyah, akhirnya menjadi ibu gitu. Terus terang sih Dena kalau Dena ngomongnya ke Aisyah gitu ya kayak yang lebih baik menghindari konflik sebisa mungkin gitu. Dan kalau memang kayak menghadapi sesuatu hal yang sifatnya kayak gitu, bully atau intimidasi, Dina selalu bilang sama dia, leave the scene, tinggalkan tempat kejadian itu sebisa mungkin. Aku bilang gitu. Kalau memang kamu bisa tinggalkan dan langsung kamu cari orang-orang dewasa di sekitar kamu gitu, guru gitu ya, atau orang dewasa sekitar kamu dan kamu lapor, kamu minta bantuan gitu. Tapi kalau memang keadaannya yang lebih amit-amit yang lebih berbahaya atau apa ya kamu teriak minta tolong apa segala macam tapi sebaiknya tuh aku selalu mengajari untuk just leave the scene, hindari konflik sebisa mungkin dan lapor kepada pihak yang lebih bisa membantu gitu yang kayak gitu-gitu sih Uni akhirnya. Duh panjang banget ya ceritanya. Nggak apa-apa, tapi menarik kan. Jadi maksudnya ternyata ini masalah ini tuh dari zaman kita tahun 90-an tuh udah banyak dan dianggapnya kayak sesuatu yang malah dulu dibilangnya tradisi kan gitu. Apalagi tuh Iya sekolah-sekolah homogen. Iya kan? Yang sekolah betul. homogen kan dia agak kenceng tuh istilahnya kan brotherhood sisterhood tuh ya. Kan istilahnya ada Iya. gitu kan tahu pasti dia nada. Iya. Tapi sekarang ngomong-ngomong bicara soal itu, saya kemarin lihat dilaporin ke polisi juga tuh Dena. Itu yang Iya. masalah itu sekarang. Jadi orang tuanya bahkan nggak cuma ke guru ya, dia udah sampai ke polisi gitu dilaporin anak-anak katanya ini tradisi. Jadi malah ada satu sekolah bilang gini, kalian datang ke sekolah ini, guru aja takut sama kita. Itu kan bahaya ya sebenarnya ya. Oh iya 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 Jadi iya iya kalian iya harus betul ikut betul. apa? Kamu harus ikutin kita, baru kamu nurut guru. Wah, saya bilang parah juga ya kalau sampai segitunya gitu. Iya, iya betul. Nah, kalau dulu zaman Dena tuh kita nggak pernah terpikir tuh Uni bahwa kita bisa gitu, bahwa kita bisa membawa ini ke ke pihak-pihak yang kayak tadi lapor polisi Iya. mungkin atau membawa ini justru ke jalur hukum untuk supaya orang yang melakukan intimidasi atau bullying ke kita itu bisa mendapatkan sanksi hukum gitu. Dan mungkin Dena rasa sekarang juga banyak yang nggak tahu belum tahu bahwa itu tuh bisa dilakukan gitu loh Uni. Sebenarnya itu tuh sampai kalau boleh Dina tahu kayak ada nggak sih batasan-batasan? Oh, kalau misalnya kamu tuh dibulinya sampai begini, baru itu bisa menjadi permasalahan yang bisa mendapatkan sanksi hukum, bisa gitu? Atau semua tipe bullying tuh bisa kita laporin polisi supaya orang yang melakukannya mendapatkan sanksi hukum? Sebenarnya sebenarnya sih Dena, nah ini yang tidak ada batasan sih kalau yang saya pahami ya Dena ya. Tapi memang kalau kekerasan fisik sudah pasti ya kan mukul itu segala macam menyakiti. Nah, kalau kekerasan verbal bisa aja sih Dena misalnya mungkin kalau masih dibilang bodoh mungkin belum tentu ya. Tapi kalau udah bahasa kebun binatang ya mungkin Mm-mm. menghina fisik itu bisa. Jadi karena kan merasa intimidasi itu juga agak subjektif kan sebenarnya. Tapi kalau udah Mm-mm. tidak rela, maksudnya dalam arti gini, tidak ada apa sih namanya, tidak ada hubungannya. Misalnya bukan seorang guru, guru aja sekarang kalau kalau mendidik aja kan juga nggak bisa sembarangan marahin ya, gitu kan dia tetap Iya. harus sesuai dengan aturannya gitu, mendidik. Nah mendidik ini kan juga Iya. dia ada panduan, makanya kalau ada panduan di sekolah bagaimana harus ada SOP-nya sebenarnya. Nah kalau teman-teman kayak anak saya misalnya dibilang gigi, misalnya gini, gigi lu ompong, itu bullying bukan? Nah, ini kan bisa jadi belum tentu ya gitu. Tapi bisa Mm-mm. hanya bercandaan anak-anak kan sekarang bercandaan Mm-mm. anak-anak itu sejauh apa sih, Dena gitu kan? Tapi Mm-mm. kalau udah mulai Iya. misalnya toyor misalnya gitu kan, atau Mm-mm. misalnya lu kok muka lu jelek kayak misalnya ya kayak monyet, monyet itu udah bullying menurut. Tapi kalau cuma sekedar giginya ompong, lucu kan Mm-mm. anak TK mungkin masih begitu kan. Tapi Iya, kalau dia betul. kalau dia bilang ngerasa
kok gitu ya teman-temanku. Nah, ini mungkin kalau dari hukum belum tentu kena gitu ya. Tapi kalau udah body shaming saya pikir sih bisa. Tapi belum tentu juga kalau bilang, "Oh, kamu gemukan," kan belum tentu bullying. Tapi kalau itu berkali-kali dilakukan sehingga orang merasa tersudut sehingga orang merasa apa namanya gara-gara hal sesuatu dia tidak mendapatkan haknya, misalnya dikucilkan, nah itu sih. Jadi harus ada sedikit apa ada patternnya ya Dena ya, gitu Mm-mm. kalau menurutku. Oh, oke. Kalau eh, pengancaman gitu, kalau Ya. disertai oleh pengancaman gitu gimana Uni? Misalnya kayak, awas lo ya, kalau misal lo ini nanti gue samperin lo, gue apa yang kayak gitu-gitu tuh ada sanksi hukumnya kah? Eee, belum tentu, Dena. Mungkin rasa takutnya, Hmm, bisa gini kan ada orang dia melakukan sesuatu misalnya pemerasan jatuhnya misalnya, lu mm-mm, lihat ya, mm-mm. lu nyontek, lu kasih duit gue ya, apa 100.000 kalau enggak gue bilangin sama bu guru loh. Nah itu kan, itu bisa tuh Dena tuh, itu Oh, kan harusnya dia tidak berhak dong minta-mintain duit, ya nggak Dena? Nah, iya, 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 kalau iya. dia bilang ini, lo nyontek, gue bilang bu guru ya, itu enggak. Tapi kalau dia bilang, kalau lo nggak ngasih duit gue kasih, gue laporin ya sama bu guru ya, kamu kasih dong aku 100.000. Nah itu kan jadinya bisa masuk pemerasan tuh Dena, intimidasi. Gitu. Oh, oke, 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 Jadi oke, ada oke. elemen pidana yang memang harus dipenuhi dulu untuk dianggap sesuatu itu dibuat tindak pidana kekerasan ya, gitu kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi misalnya kalau gigi Oh, ompong atau sekedar itu aja belum tentu masuk gitu. Atau misalnya lu buang sampah sembarangan, jorok ih. Enggak, mungkin emang dia buang sampah sembarangan kan Dena gitu. iya, iya, Tapi belum iya. tentu itu bullying, tapi kalau udah mulai menyakiti, nah faktor menyakiti juga mesti dilihat sampai sejauh apa. Jadi ada faktor-faktornya juga sih Dena, kasus per kasus sih kalau saya lihatnya ya, gitu. Oh, begitu. Tapi kalau dalam kasusnya Dena terangin ke Uni tadi, itu sih udah sebenarnya kriminal lah ya. Maksudnya kalau udah sampai diculik, dimasukin mau kayak gitu-gitu kan, itu udah Iya, iya kan? iya, 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 Uni. Nah, cuma dulu waktu Aisyah masih kecil tuh Uni, Aisyah juga sempat mengalami dibully tapi di sosial media gitu, Uni. Nah, Pada saat itu, ini sebelum kita pindah ke Singapura ya. Jadi pada saat itu ada salah satu netizen yang kayak ngetik di komen di salah satu postingan Dena yang kebetulan ada Aisyahnya pada saat itu. Dan dia kayak ngomong sesuatu yang kayak apa ya, nyumpahin sesuatu, ngomong sesuatu yang nggak enak banget gitu. Tapi ke Aisyah gitu. mm-mm. Eh, nah itu kalau kayak begitu tuh sebenarnya bisa nggak sih ada diambil tindakan hukum? Bisa aja sih Dena, bisa aja kalau lewat sosial media cyberbullying kan, seperti itu kan, bisa Iya, aja. Jadi misalnya dia misalnya kan anak-anak itu kan biasanya bisa gini, bahkan kalau bisa dibilang oh ya anaknya maaf ya misalnya seksi ya gitu, itu kan bisa loh, itu kan bahaya ya, itu kan sebenarnya bullying juga terhadap mm-mm. anak-anaknya nggak, misalnya gitu, Iya. itu bisa masuk kalau menurut saya karena bukan. Oh gitu. Heeh, misalnya ya mungkin kalau cantik masih oke, tapi kalau udah mulai menyentuh apa ya, saya bilangnya mungkin seksual gitu ya, yang sifatnya Iya, itu, iya. saya pikir itu kena ada ininya, perlindungan anak gitu. Oh bisa juga Bisa, gitu ya, Uni bisa, ya. bisa. Iya, iya, iya. Tapi memang Terganggu kan? sekarang Mm-mm. betul, betul, betul terganggu dan ya menyakiti juga gitu kan, Betul. menyakiti kita yang sebagai orang tuanya, sebagai ibunya juga jadi menyakiti. Terus karena apa namanya kalau pada saat itu Aisyah juga masih kecil kan ya, jadi dia belum punya sosmed. Tapi mungkin suatu saat nanti di saat dia sudah cukup umur, di saat dia juga punya sosmed, dia bisa baca itu kan juga mungkin bisa mengganggu dia Bisa. mentally ya, mungkin ya Uni ya, Iya, gitu. ya jadi memang tergantung dari kontennya gitu. Tapi kalau saya bilang sih kalau udah sifatnya yang seksual tuh udah jelas lah. Kalau itu kan udah nggak bisa Mm-mm. ya. Kan ada tindakan Iya, iya, kekerasan seksual TPKS kan itu juga. iya, iya, iya Uni. Mm-mm. Nah, Dena sendiri kalau misalnya gimana sih kalau di Singapura tuh kayak gitu-gitu banyak nggak sih bullying di sekolah?
Di Singapura kalau yang Dena Dena lihat selama ini kejadiannya bukannya juga nggak ada sama sekali gitu. Kita juga pernah beberapa kali lihat kayak di berita apa gitu ya kejadian bullying yang terjadi di beberapa sekolah di sana gitu. Cuma memang di sana kejadian bullying seperti itu selalu dari gini lah istilahnya Uni, dari 10 kasus bullying yang Dena tahu, yang Dena pernah baca, 10-10-nya itu langsung dibawa oleh pihak orang tua korban ke pihak berwajib gitu. Oh, Jadi iya, jadi pada saat itu terjadi gitu ya dan ketahuan sama pihak orang tuanya langsung lapor polisi gitu. Jadi um, dan oleh media yang ada di Singapura begitu kasusnya muncul ke publik itu langsung diangkat, langsung diviralkan oleh media gitu. medianya Menjadi sendiri gitu ya? satu iya medianya sendiri langsung jadi misalnya misalnya nih yang beberapa kali kejadian yang Nina pernah tahu itu adalah muncul sirkulasi video Mhm, perlakuan bullying yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap satu anak gitu misalnya ya. mhm. Tiba-tiba video ini muncul aja di kalangan masyarakat Singapura gitu. Langsung video ini diangkat oleh media Iya. gitu langsung di ya media-media baik media-media yang sifatnya independen yang kayak gitu-gitu ya di sosial media tapi pokoknya diangkat gitu diviralkan langsung mendapatkan perhatian langsung pihak sekolah mendapatkan teguran dari pihak berwajib langsung pihak berwajib turun tangan negara turun tangan sekolah turun tangan Wah, dan itu banyak menjadi ya. sebuah berita ya berita yang nasional yang semua orang tahu sehingga semua pihak langsung saling bahu membahu untuk mencari ini sekolahnya di mana, siapa yang menjadi korbannya, siapa yang melakukan gitu. Jadi uh, nggak pernah kasus seperti itu Dena tahu kalau sampai muncul ke permukaan tuh selalu cepet selesainya gitu. Tapi diviralkan benar-benar menjadi suatu isu yang menasional gitu Uni. Iya, karena apa namanya, di luar negeri mungkin awareness-nya udah tinggi ya, Dena ya. Bahkan kita ngomong, ya tadi saya lihat-lihat juga apa namanya peraturannya ya. Memang bahasanya kan melecehkan, merasa apa rendah, merasa apa bukan tersinggung ya, menjadi tidak percaya diri itu juga bisa masuk dalam Iya, bentuk bullying gitu kan. iya. Ya, di Indonesia tuh kan kayaknya dibiasain gitu ya. Kalau dan ironisnya ya kalau saya lihat dari komen-komen ya Dena ya di sekolah di Indonesia saya mudah-mudahan nggak banyak yang begini ya. Kalau dilaporin ke guru, gurunya kayak nganggep biasa. Nah itu Hmm, jadi saya kan dengar saya bilang coba ke guru, tapi kata bu guru sudahlah anak-anak gitu kan. Sekarang hmm, anak-anak sekarang hmm, pinter-pinter juga kan nggak kayak anak-anak zaman saya dulu gitu zaman Dena gitu. Jadi kan mulutnya hmm. juga udah lebih pinter, informasi banyak. Iya. Saya bilang coba diselesaikan dengan guru atau kepala sekolah. Ini yang berantem malah orang tuanya Dena. Ini kan ada ini kisah Oh nyata. iya. Jadi berantem wa-waan terus malah maki-makian. Terus akhirnya bukannya diurus yang bulinya orang tuanya saling melapor. Karena akhirnya orang tuanya pun saling membuli. Akhirnya saling Oh, intimidasi. oh gitu. Iya, 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 jadi iya. maksud saya dulu kan waktu saya pernah ada podcast juga kan ada yang bilang kalau saya ngejagain anak saya katanya anak saya dibully terus anak yang ngebully itu saya bilangin, kamu jangan deket-deket ya, terus dia marahin kan, nanti saya pukul, misalnya bapaknya ngomong gitu, terus saya tanya nih waktu itu sama ahli hukumnya sama polisi, itu bully nggak? Ya iyalah itu bully juga ibu, bapaknya, saya bilang, jadi kamu Hmm, kan mau ngejagain anaknya dibully, katanya gitu kan, hmm, nanti hmm. saya kalau mau ngasih tahu pun jangan, nanti kamu saya pukul, itu juga sama kan, dia bilang, jadi Iya, lebih baik dibilang ya kamu jangan gitu terus anak ya udah kamu pulang deh gitu jadi bahasanya pun untuk kita membela diri membela anak kita pun juga hati-hati gitu dari anak lain kalau enggak ya jatuhnya jadi bullying jadi iya sama kan. Iya, karena setiap apa yang kita lakukan itu emang apalagi zaman sekarang ya, dia merasa ini juga sih banyak belajar gitu dari kasus-kasus yang seperti ini gitu. Maksudnya Dena jadi tahu bahwa ternyata mungkin bukan cuma Dena ya, banyak orang tua lain yang juga kita jadi lebih melek hukum gitu. Jadi tahu bahwa oh segala hal yang kita lakukan itu bisa loh mempunyai konsekuensi hukum gitu buat kita gitu. Kayak kita jadi ngerti bahwa ada yang namanya walaupun mungkin nggak terlalu paham betul ya Uni, cuma kan kita kadang-kadang bisa tahu ada yang namanya UU ITE gitu ya kan ya, yang juga bisa ada sanksi hukumnya dari situ yang bisa kita terima, terus bisa ada juga namanya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kalau perbuatan tidak menyenangkan tuh bullying itu bisa termasuk ke situ nggak sih Uni?
pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan itu, bagian kalimat itu udah nggak berlaku lagi tuh, Denanda. Itu kan pasal 3 berapa tuh. Oh. Jadi itu dicabut sama MK karena itu pasal karet. Persoalannya sering Oh. dipakai. Jadi dipakainya jadi macam-macam gitu kan. Jadi kan mungkin juga tumpukan laporan pidananya banyak banget. Dan sebenarnya mungkin nggak belum tentu perjuangan kan itu kan subjektif. Akhirnya dihapus. Tapi kan kita punya pasal-pasal lain kayak TPKS ya kan, terus Undang-Undang Perlindungan Anak kalau kita ngomongin anak ya. Dan juga kalau di Ya. Undang ITE kan kalau di sosmed itu kan juga misalnya kita apa namanya fitnah misalnya. Misalnya nih ada komen misal tentang perselingkuhan misalnya nih ya. Itu kan juga kalau kita nyebar-nyebarin berita seperti itu tanpa apa ada ininya buktinya kan itu juga bisa dalam bentuk pencemaran nama baik ya, fitnah juga gitu. Jadi nggak ada Iya, lagi iya, perbuatan iya. tidak menyenangkan. Ya ada Oh, udah bagusnya, nggak ada ada lagi. nggak ada. Jadi pasalnya ada, tetapi kalimat itu udah nggak ada. Udah nggak ada. I see. Oke, 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 oke. Kalau nggak salah pasal Aduh. 335 deh itu. Mm-mm. Oke, 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 oke. Jadi kalau misalnya kayak bullying gitu bisa kenanya pasalnya tuh yang tadi ya, Di kekerasan. TPKS, Ya. di TPKS, atau pelindungan anak kan juga ada undang perlindungan anak di situ. Gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, ada yang komen nih sebentar coba saya lihat. Apa terus gimana kita sikap kita menyikapinya katanya. Terus Iya. gimana menurut Dena gimana menyikapinya Dena kalau kita kayak begini nih? Kita orang tua. Iya, kalau sebagai orang tua, kalau dengan apa yang Dena selama ini omongin sama Aisyah ya, Dena selalu bilang sama dia adalah selalu sebisa mungkin menghindari konflik itu satu ya. Maksudnya kalau memang kamu apa bisa berada di suatu situasi di mana kamu merasa diperlakukan dengan tidak baik gitu atau kamu mendapatkan perlakuan kekerasan atau segala macamnya seperti itu, sebisa mungkin kamu tinggalkan apa lokasi lalu kamu minta bantuan ke siapapun orang-orang di sekitar kamu yang ada. Jangan pernah takut untuk melapor gitu karena banyak sekali yang kejadian-kejadian yang Dena tahu juga dari beberapa anaknya teman Dena adalah mereka nggak berani lapor Nah, iya, Uni gitu betul. Kak. Dan itu yang dulu juga Dena sempat rasakan dan sempat Dena alami pada saat Dena mengalami bullying itu Dena nggak mau lapor gitu karena Dena merasa dulu tuh aku nggak tahu deh ya, sekarang masih ada kayak gitu ya, apa enggak gitu. Kayak kalau lu digencet terus lu lapor ke guru tuh kayak lu cemen banget Cemen. sih gitu. Kayak ada berasa kayak gitunya kan gitu. Nah, mungkin sekarang paham itu udah nggak terlalu ada lagi gitu, khususnya yang Dena lihat di lingkungan sekolahnya Aisyah di Singapura juga nggak seperti itu. Semua anak di encourage untuk melapor kepada guru setiap kali mereka mengalami atau bahkan melihat ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau peraturan yang ada di sekolah. Jadi Denda selalu bilang lapor apapun itu, even mungkin hal kecil yang mungkin kamu merasa kayak, aduh ini lapor apa enggak ya? Pokoknya kamu merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun secara mental, kamu lapor ke guru kamu, ngomong sama aku gitu, ngomong sama ibu juga, lapor sama ibu gitu. Jangan pernah takut, aku bilang gitu. Dan apa namanya? Tentunya tetap di saat yang sama, Dena juga selalu bilang sama Aisyah untuk jangan pernah takut untuk stand up terhadap apa yang menurut kamu benar gitu. Nah, Jadi maksudnya kalau misalnya kamu merasa kamu mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak adil atau tidak baik, sementara kamu sendiri merasa bahwa itu perlakuan yang tidak seharusnya kamu dapati gitu ya, kamu jangan takut untuk membela diri kamu dalam arti kata jangan 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 merasa takut gitu iya. karena gitu aku selalu bilang kayak gitu. Jadi selalu berusaha untuk do what's right aku bilang gitu karena itu yang selalu menjadi hal yang terpenting gitu. Iya sih, ini tadi ada bilang apa nyatanya di Indonesia apalagi pelosok nih ada yang komentar nih Dena, masih banyak bullying dan tindak kekerasan. Ya itu memang sedihnya begitu. Karena mungkin perlu nggak sih Dena ada orang tua itu ditentir, istilahnya ditentir lah ya. Kalau zaman saya kan bilang dikasih penyuluhan di sekolah-sekolah untuk mengetahui bullying itu apa. Jangan-jangan kita juga orang tua, banyak orang tua yang nggak paham batasan bullying itu apa. Bener nggak sih Dena? Betul, betul. Aku sih setuju banget itu seperti yang tadi aku bilang gitu. Kayaknya sampai sekarang pun masih banyak orang tua dan mungkin anak bukan cuma orang tuanya juga ya Uni, tapi anak-anaknya juga yang mereka mesti dikasih informasi yang benar dan tepat gitu. Maksudnya
extendnya tuh bullying tuh sebenarnya kamu tuh seperti apa sih yang namanya bullying, Iya, sampai di kejadian seperti apa sih di betul. mana kamu itu kamu sudah mengalami yang namanya bullying itu saat kamu mengalami kejadian apa sih gitu, dan Mm-mm. pada saat kamu mengalami kejadian itu kamu bisa melakukan apa sih gitu. Karena ternyata kemarin juga Dina ngobrol sama beberapa kayak ada kayak tenaga ahli yang mereka tuh bisa mendampingi untuk membantu secara psikologis untuk anak-anak yang menjadi korban bullying gitu ya Uni ya. Di Indonesia. Mereka tuh ternyata di Indonesia, ternyata anak-anak yang mengalami korban bullying ini tidak hanya mendapatkan problem itu dari sekolah gitu. Kadang-kadang ada yang dapatnya justru di lingkungan rumah gitu, dari saudaranya, dari keluarganya gitu. Dan mungkin itu yang jadi agak lebih ini karena kan di lingkungan keluarga ya. Jadi kadang-kadang mereka bisa mengalami itu sekian lama gitu sampai akhirnya mereka sadar bahwa ini kayaknya nggak bener deh, dan karena kebanyakan yang mengalami itu anak kecil kan jadinya dan balik lagi yang tadi gitu, kadang-kadang orang tua juga ada beberapa yang pada saat dilaporin juga suka kayak itu nggak Iya. maksud apa-apa kali, itu nggak ini kali gitu. Padahal sesungguhnya kan kita tahu hal-hal kayak gitu pasti banyak, sedikit banyak pasti ada mengganggu dan ada dampaknya, efeknya secara mental untuk anaknya itu gitu loh. Ini apalagi kalau masih kecil. Iya, iya. Makanya apa namanya? Dina pernah tahu nggak kalau ternyata nih di dalam undang-undang kita ada loh, kalau kita tahu ada anak ditelantarkan atau ada anak dibully kita diem aja, itu ternyata kita bisa dihukum juga. Oh iya. Iya, sebenarnya. Jadi kalau kita tahu ada seorang anak ditelantarkan, terus kita tahu anak itu dibully, padahal itu bukan anak kita nih, terus kita diem aja gitu, Mm-mm. kita nggak ngelakuin apa, kita tuh bisa kena dihukum juga sebenarnya. Jadi Oh. sebenarnya itu udah ada gitu. Jadi nggak boleh pembiaran tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi kan cuman kan gitu ya orang kita kan balik lagi ya banyak orang permisif kan udah terbiasa tradisi dan seterusnya dianggap oh kalau ngadu ntar kayak orang apa mentalnya ya itu tempe Cemen. ya kan. Tapi sebenarnya udah jadi sebenarnya kalau makanya saya sih encourage banget orang-orang kalau ada seperti itu ya walaupun sekecil apapun mungkin Dena ya kan paling nggak kita mulai dengan cara biasanya kan kalau diplomatisnya mungkin bukan langsung bilang jangan gitu dong tapi enggak itu baik-baik aja jadi lebih apa ya bahasanya mungkin diperhalus atau apa ya enggak sih Iya, ya kan supaya enggak kadang-kadang orang kalau ngeledek kan enggak tahu batas ya jadi maksudnya iya, dikasih tahu udah gitu kan iya, iya, betul, betul ini loh kan nih. jadi mulai-mulai hal yang kecil kan. Iya, betul, betul ini. Ini Dena boleh ya izin baca Boleh, salah boleh, satu boleh, boleh. Boleh. komen yang barusan aja Dena lihat Mm-mm. dari salah satu viewers kita. Halo, selamat Mm-mm. malam Kak Welista Deini. Mm-mm. Anak korban bully akan punya pengaruh besar dalam hidupnya. Anak saya baru terbuka setelah 20 tahun. Wow, nah, iya. Iya, jadi selama 20 tahun mungkin anaknya kakak ini tidak pernah menceritakan dan menyimpan itu kepada dirinya sendiri ya. Dan setelah 20 tahun baru dia berani buka dan bilang bahwa oh dulu tuh saya sebenarnya mengalami ini gitu. Berarti kan sebenarnya dia mungkin ya kalau sok taunya Dena selama sekian tahun dia memutuskan untuk menyimpan itu dan tidak men-share itu dengan orang tuanya kan berarti itu adalah satu kejadian yang cukup meninggalkan efek dampak di hatinya dia ya sampai dia putuskan kayaknya nggak mau deh aku ceritain ini ke orang tuaku misalnya yang kayak gitu kan ini ya Mm-mm. gitu ya berarti emang emang benar untuk beberapa anak mungkin ya sebagian besar anak pasti yang namanya kasus bullying itu akan selalu meninggalkan bekas luka dan nggak semestinya didemin gitu kali ya Betul, Uni ya. betul, betul. Nah ini nih satu lagi nih ada juga nih apa My Dental Care nih banyak banget pertanyaan nih Dena. Dia bilang ini di sekolah. Apa sebelum kita masukin anak ke sekolah kita adakan perjanjian dulu sama pihak sekolah. Lalu kalau sekolah ada korban bullying bahkan ada kekerasan terus tindakan hukumnya kita gimana? Kalau cuma ngasih tahu anak itu mah pasti katanya gitu. Iya, betul. Sebenarnya kan di sekolah tuh ada aturan ya, Dena. Semua sekolah sih ya, saya yakin ada aturan. Dan memang harusnya kalau menurut saya, pendapat saya itu memang harusnya ada penyuluhan dulu ya di awal, orientasi kan Ya. istilah. Orientasi tuh kan dulu ya saya nggak tahu kalau sekarang dulu kan namanya orientasi itu kan anaknya disuruh bawa apalah yang nggak jelas-jelas gitu kan. Dena. Iya. Jadi, lucu-lucuan yang menurut saya itu sebenarnya bullying loh. Iya kan kalau kita Ospek ya, ospek. iya ospek ini kalau saya lihat dari undang-undang sekarang loh ya dulu gue juga kena nih cuman mungkin nggak seberat versinya Dena aja gitu ya jadi
Kalau misalnya kalau kena bullying di sekolah kan sebenarnya kalau udah pidana ya memang bisa lapor pidana sebenarnya kalau udah tindakannya memenuhi elemen pidana. Cuman kan memang kalau karena kan gini proses pidana itu kan juga nggak mudah ya, lama, Mm-mm. semua dipanggil. Kita harus mikirin juga apa iya mau sepanjang itu gitu. Mungkin ya Ya, baiknya ada baiknya pertama kita ke sekolah dulu ya, sekolah, kepala sekolah, guru, lalu baru kalau mm-mm. nggak ada follow up, malah saya bilang kan ada komisi perlindungan anak tuh ya di setiap wilayah kan ada ke sana Mm-mm. minta pendampingan, bicara dengan orang tua gitu. Supaya karena gini, Mm-mm. karena kan kalau kita pidana kan ya itu kayak tadi Dena, si masalah psikologis yang nempel di pikiran mereka itu kan yang harus dulu dipulihkan ya Dena ya. Betul. Ya. Atau membekas Dena, Dena sendiri menyadari bahwa itu boleh apa pada saat itu Dena udah sadar apa baru setelah berapa tahun Dena? Dena sih pada saat itu udah sadar ya, karena memang pada saat Dena masuk, Dena udah tahu kejadian-kejadian terjadi di banyak sekali sekolah-sekolah gitu pada saat itu gitu ya. Seperti Dena bilang tadi, bukan dibenarkan, cuma Dena tahu itu adalah kejadian yang kayak kalau udah kejadian ya udah biasa aja gitu. Tapi jujur looking back ya, melihat kembali ke belakang, Dena merasa menjadi korban bullying beberapa kali dalam kehidupan Dena di usia yang masih waktu itu terbilang dari SD, SMP kena lagi, SMA kena lagi. Itu tuh sedikit banyak itu membentuk membentuk kepribadian Dena juga gitu akhirnya gitu kan. Jadi apa namanya, akhirnya jadi pribadi yang sedikit lebih keras gitu, sedikit lebih ya lebih jadi akhirnya dulu, tapi pada saat SD tuh Dena emang udah mungkin karena pembawaannya juga ya, jadi emang yang pada saat Dena menjadi korban itu Dena juga nggak diem aja gitu, Dena juga berusaha untuk melawan walaupun pada saat itu lebih dari tapi akhirnya kan jadi setelah berulang kali pada saat mendapatkan lagi kejadian itu di SMP, Dena inget waktu kejadian itu terjadi di Dena di SD gitu. Dena merasa bahwa oh ini sebaiknya aku hindari aja, aku begini aja gitu. Tapi terus Dena ketemu Mama Dena bilang kayak begitu. Akhirnya pada saat SMA itu terjadi lagi sama Dena, membuat Dena menjadi kayak Iri. oh nggak bisa, iya gitu, harus harus lawan, harus ini yang kayak gitu sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun itu jadi membentuk kepribadian Dena gitu. Barulah setelah Dena menjadi seorang ibu gitu, pandangannya jadi agak berubah karena ngasih taunya kan buat Aisyah gitu, apalagi Aisyah perempuan kan gitu Uni. Jadi uh, ya udahlah, dalam hati aku ya kalau udah kayak gitu, kalau mama mungkin dulu selalu ngomong lawan ya pokoknya gitu. Kalau Dena sekarang kayak Aisyah, udah nggak usah deh, pokoknya kalau bisa lari-lari aja gitu. Saya pernah tuh ditanya sama anak saya Dena sama Rana, dia Mm-mm. bilang, jadi dia beli kotak pensil tuh, terus Mm. dia bilang, Bunda kotak pensilnya dicoret-coret sama teman, dikasih lihat sama, Mm. terus Rana ngapain? Mm. Ya diem aja, soalnya dia minta, terus kalau saya bilangnya gini, Rana kalau digituin ngomong, ini kotak pensil saya, nggak boleh kamu ini, saya bilang gitu kan. Ya. Oh gitu, Mm-mm. terus nanti kalau ngelawan ya Rana langsung ngomong ke guru, saya bilang gitu. Iya, Saya bilang gitu. Ya soalnya ya habis kadang kita kan nggak selalu di sampingnya dia ya Dena ya itu kan. betul. Udah pokoknya Ya. nggak boleh pakai tangan, saya bilang. Nggak boleh membalas dengan bahasa yang kasar, saya bilang. Itu nggak boleh. Karena kan kita juga ya takutnya kan nanti malah bullying balik gitu kan. Malah nanti Betul. kita yang jadi anak kita yang jadi korban, malah nanti anak kita yang dilaporin gitu karena membela diri, ya kan bahaya. Jadi saya bilang, ya kamu balas, bukan balas ya, menjawab aja, asertif mungkin bahasanya gitu ya. Asertif bilang, Ya. oh ini barang saya, kamu nggak boleh gawat. Kalau ditepidor, saya bilang, ya bilang Bu Guru. Kalau Bu Ya. Guru nggak Nah, bisa ngatasin, panggil Bunda, Bunda yang datang. waduh, kalau udah bundanya yang datang jangan main-main deh. Mending mundur, Wir. Tapi itu pertanyaan juga loh, Uni. Maksudnya, em, pada saat kita mengalami mendapati kita diintimidasi oleh orang lain gitu ya. Sejauh mana sih sebenarnya misalnya anak kita ya mendapatkan intimidasi ya, amit-amit lah kita aja ya. Misalnya aku mendapati diintimidasi orang-orang lain, baik secara verbal maupun mungkin yang lebih korelasinya lebih masuk dengan pertanyaan aku di sini mungkin secara fisik gitu ya. Di mana sih kita bisa hadir dengan
pembelaan diri bahwa kita melakukan itu karena kita diintimidasi misalnya secara fisik dan kita harus membela diri kita dong, kita harus melindungi diri kita gitu dengan mungkin melawan balik atau apa segala macam. Itu tuh sebenarnya batasannya di mana sih, Uni? Nah ini, kalau tadi ya misalnya misalnya verbal gitu ya, Dena. Kita bisa sih, Mm-mm. kita bukan balas ya. Kalau saya lebih asertif, maksudnya kita bilang kamu nggak boleh begitu dong, gitu kan? Itu kan Mm-mm. misalnya Mm-mm. kamu nggak bisa ngeledek saya begitu. Jadi bahasa-bahasa yang memang kita punya pembelaan diri, Dena. Tapi jangan Mm-mm. pernah. Kalau saya sarankan jangan lagi kita misalnya maaf ya misalnya gini dikasih kebun binatang kita balik kebun binatang lagi gitu kan. Bukan soal Mm. benar atau baik, tapi ini maksudnya kita melihat dari implikasi hukum aja sebenarnya kan. Gitu. Mm-mm. Akhirnya Mm-mm. kan gini kita nggak tahu orang ngerekam. Yang direkam yang bagian kita doang kan Dena. Yang ngebully siapa? Terus yang direkam bagian kita doang yang kita pas ngomong bagian kebun binatangnya buat dia. Padahal sebelumnya Iya, kita ngomong kebun binatang ke kita gitu kan. iya. Iya, jadi itu juga salah satu faktor kenapa walaupun kita ngelawan, kita tetap harus tegas, itu udah pasti. Tegas dan menolak. Karena kata penolakan ini, Dena, itu menunjukkan bahwa kita kita nggak setuju dengan tindakannya. Jadi dalam hukum itu Mm. penting. Karena kalau kita diem aja, seakan-akan bahwa kita menyetujui hal itu. Walaupun ya kalau namanya orang ngomong kasar gitu tetap. Cuma dengan kita Iya. menolak, itu artinya bahwa ada penolakan dan kita sudah menyampaikan gitu. Walaupun kita cuma Mm. saya nggak suka. Dengan kata saya nggak suka aja tuh Dena, itu menunjukkan bahwa kita udah bersikap menolak tanpa harus jelasin. Saya nggak suka. I Gitu. see. Jadi kalau saya dulu misalnya ya, saya misalnya ada orang kan kadang-kadang kita adalah ya WA grup tuh yang ngomong sembarangan gitu kan ya sama teman terus Mm. nanti ada aja yang tiba-tiba WA saya gitu. Saya langsung Iya. saya bilang saya nggak begini, saya nggak suka. Jadi udah selesai. Kalau masih gini ya baru kita naikin tone dikit lah ya. Tapi Iya. bahasa itu penting sih Dana, karena bahasa itu bisa dipakai against kita lagi gitu. I see. Semakin Jadi kita bahasanya semakin kita seobjektif mungkin ya, senetral mungkin tidak memakai kata sifat. Nah, karena kata sifat tuh bahaya kan, itu subjektif. Jadi ya. semakin kita tegas, objektif, netral, tidak suka apa menolak, itu kita aman dalam posisi yang aman. Kecuali kita dipukul ya. Kalau kita dipukul, mungkin membela diri, kita memukul balik. Nah, itu kan balik lagi. Jadi kalau dalam proses pidana, ya susahnya nih harus ada saksi segala macam. Tapi kan kita bisa bilang, misalnya kan bisa divisum, iya kan? Divisum kita dipukul, kita membalas kan pasti ada dong. Harusnya kan kalau yang proses yang benar kan pasti dipukul kita membalas kan pasti ada gerakan-gerakan di mana kita membalas bukan kita yang mukul duluan, iya kan? Iya. Itu kan ada visum, gitu dan bisa Iya. dilihat harusnya itu seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Jadi emang maksudnya em, segala yang kita lakukan itu emang supaya kita bisa jadi kita sebetulnya dalam di posisi yang benar, cuma karena ketidaktahuan kita dan tidak aware-nya kita terhadap kata-kata yang kita pilih, gitu, itu bisa jadi malah seperti tadi yang Uni bilang ya berbalik jadi senjata yang dipakai buat nyerang kita gitu sama lawan kita gitu ya Uni Betul, ya. betul. Iya, iya karena kan gini kita nggak tahu kita direkam kan Dena. Kadang WA, walaupun dia misalnya WA gitu, walaupun WA Mm-mm. tetap aja nanti kan tetap harus ada apa sih istilahnya forensik, ya kan uji Mm-mm. forensik untuk melihat bahwa apakah WA ini kan kadang orang suka ngapus-ngapus suka-sukanya dia aja kan yang menguntungkan buat Iya, dia, merugikan buat kita gitu. Nah jadi hal-hal iya. itu kalau kita sebisa mungkin dengan bahasa yang objektif itu kan mengurangi dia untuk apa namanya menggunakan bahasa yang kita gunakan untuk against kita kan kayak your word Oh against iya. you gitu kan ada bahasanya kan. Iya, 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 betul, 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 betul. I see, I see, I see, I see. Ah, ya betul, betul, betul. Jadi ini kita juga mesti tahu nih gimana yang mesti kita belajar nih. Aku ya sebagai ibu ya yang mesti belajar adalah gimana caranya supaya juga bisa kasih eh, informasi dan ilmu ini kepada Aisyah gitu. Pada saat misalnya ya amit-amit dia berada di situasi itu gitu sehingga apa yang dia katakan jangan sampai menjadi hal yang nantinya bisa berbalik lagi buat dia. Udah paling benar yang Uni bilang tadi sih lebih asertif ya. Saya tidak suka kamu melakukan itu kepada saya, stop karena saya tidak suka kamu melakukan itu kepada saya. Mungkin Iya, lebih ke situ ya Uni. iya. Ya gitu ya udah berhenti. Kalau dia masih terusin kan, ya kita tinggal lapor ke guru. Ya kan siapapun itu Iya, ada orang dewasa yang sebagai tenaga pendidik lah ya gitu di iya, situ. Karena ya itu buat saya apa namanya ya memang anak-anak kita ya sekarang dengan lingkungan yang macam-macam kan ya Dena ya. iya.
Iya Uni, betul, betul Gitu kan. sekali. Dena sendiri merasa, Iya, ya kan pasti beda ya di eranya kan. betul, betul. Apalagi sekarang udah, aduh macem-macem banget ya. Yang kemarin juga Aisyah sempat alamin juga adalah dia mengalami dibully, tapi tahu nggak Uni lewat mana? Lewat permainan online. Oh, Aduh, itu yang bener-bener ya banget deh. banyak itu kan yang rame-rame itu ya suka ngundang-ngundang itu kan. Iya, iya. Jadi dia bisa mainin satu game online, di mana di game online itu Betul. dia bisa bermain dengan orang-orang lain atau pemain-pemain lain yang entah siapa, entah umurnya berapa, entah tinggalnya di mana, identitasnya seperti apa, dia nggak tahu gitu. Terus uh, dia pernah main dan pada saat itu salah satu dari pemain itu tiba-tiba ngebully dia gitu. Hmm. Dia dibilang padahal ini cuma ngobrol antara tokoh dan tokoh pemain di game itu gitu, tapi dia bisa dibilang kayak sama si pemain itu, kamu jelek ngapain kamu di sini gitu. Oh, Gitu, kamu jelek, kamu ngapain kamu ada di sini dulu, terus dibully terus ya verbally nah gitu. itu kan Sampai pattern akhirnya kan, ada pattern kan dia. iya, iya. Nah, hal yang kayak gitu tuh yang Dena juga baru melek gitu, baru ngerti. Oh, iya ya, ternyata permainan game, beberapa game yang sebenarnya cukup ngetop banget nih di Iya, kalangan anak-anak saya tahu, zaman sekarang nih. Ya itu ya Uni. tahu tahu. Itu ternyata pose some risks juga Iya, gitu. Ada resiko-resiko kejahatan di situ, ada resiko-resiko bullying di situ gitu yang untungnya waktu itu karena Dena tuh ngebiasain Aisyah untuk apa-apa harus cerita gitu. Apa-apa pokoknya cerita sama ibu. Apa-apa iya, harus cerita gitu. keterbukaan ya. Iya gitu. Sehingga waktu itu Aisyah cerita langsung sama sama aku gitu. Tapi kan ada anak-anak lain yang mungkin mereka jadi takut cerita, jadi merasa atau mereka merasa "Ah, itu nggak semestinya mereka ceritain ke Iya. orang tuanya atau yang kayak gitu-gitu malah jadi takutnya jadi lebih bahaya kan Uni Iya, gitu. sebenarnya intinya adalah sebagai orang tua kita harus terbuka ya, mereka membuka diri juga kan. Ada kadang-kadang mungkin anaknya ngadu, ibunya lagi pusing malah diomelin jadi takut ya. Mm-mm. Lagi capek tuh pas ngadu, "Ntar dulu ah, lagi mau makan, kan belum belum mandi nih," gitu kan misalnya. Iya, iya, iya. Atau ya itu tadi Uni, yang tadi Dena bilang Kak, ada yang Dena diceritain itu ada beberapa orang tuh juga yang kayak merasa kayak ah itu nggak apa-apa, itu tuh biasa kayak gitu. Itu kok itu bukan suatu hal yang serius gitu, misalnya kayak gitu gitu. Ya, makanya Dena setuju banget yang tadi Uni bilang bahwa udah saatnya kayak khususnya kita para orang tua ini lebih banyak dapat lagi penyuluhan, dapat informasi yang tepat soal bullying, batasan-batasannya, dan apa sebenarnya sejauh apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk protek anak kita, dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya itu terjadi di anak kita Hmm. gitu. Terutama kayak bercanda tadi ya, tadi saya contoh itu loh, Dena yang kayak giginya ompong gitu. Mungkin kan biasa Mm-mm. penyakit itu mesti dibatasin juga. Kalau misal keseringan juga lama-lama kan anaknya jadi nggak percaya diri kan. Yang berkali-kali Betul. itu sebenarnya kalau cuma sekali mungkin mungkin kita oke lah bercanda. Tapi kalau berkali-kali jadi berpattern terus bolak-balik kayak tadi cerita Dena datang dibilangin kamu jelek. Lama-lama kan Iya, percaya diri kan bisa hilang ya. iya, betul, betul Uni. Tapi kalau kayak gitu berarti tetap nggak bisa ada sanksi hukumnya ya Uni? Atau bisa kalau udah dilakukan secara berulang? Eh, nah ini dia ya. Bisa iya bisa enggak nih Dena. Mungkin bisa aja dilakukan karena kan lewat kita anggap tuh cyberbullying membuat orang menjadi tidak percaya diri gitu kan ya. Mm-mm. Itu bisa Uni aja. jadi naga barusan. Iya ini soalnya ada adeknya. Adeknya Uni datang. Dia langsung Oh menangkap iya. dari mana. Itu Fikri Dena datang. Ah, Itu yang Cobra Karage itu tuh Fikri tuh. oh iya iya Langsung iya iya kakaknya iya. dikasih crown, dikasih apa sih ketawa tuh Dena tuh. Lihat nggak Dena? Iya, iya. Tuhan, halo Uni, dia caper dia. Udah pernah ketemu belum sih Dena sama dia? Sama Fikri? Belum deh kayaknya. Oh belum, ntar kapan-kapan ketemu tuh. Belum. Halo Kak Denada, kayak gitu. Hai, hai, Dia hai. mau disapa itu deh. Makanya kita digangguin. Tapi nggak berani kan ngasih ngasih naga ke Denada, awas loh. Ya, Denadanya sampai notice loh, diketawa. Soalnya kalau dalam dunia nyata dia nggak bisa ngasih itu ke kakaknya, cuma di dunia maya. Di Bilang dunia maya aja.
Jadi, Ya, kalau saya bilang sih ya gitu sih Dena. Jadi misalnya kalau berulang kali ya itu yang bisa bisa pidana juga ya. Memang akhirnya balik lagi itu penilaian dari apa ada. namanya aparat ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau dibilang jelek berkali-kali ya bisa aja pidana kalau apa dianggapnya dia menjadi berimpact psikologis kan selama bisa dibuktikan. Ya, Dena gitu kan I itu pasti see. ada pasti kan misalnya oh berdampak psikologis ya pasti kan ada apa diperiksa ya sama psikolog bener enggak itu kan pasti soalnya karena subjektif ya misalnya kayak tadi gigi ompong jelek dan berkali-kali terus diperiksa ke psikolog bahwa ternyata terkena mentalnya itu bisa aja dijadikan salah satu apa bukti bahwa terjadi bullying seperti itu. Oke, oke, Menurut saya oke, sih tetap oke. harus ada pemeriksaan gitu. Iya, 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 iya. Jadi intinya sih pokoknya apapun itu, eh, sebenarnya nggak apa-apa juga ya untuk kalau misalnya kita merasa kita diperlakukan atau diintimidasi gitu untuk apa namanya memastikan mungkin ya ke pihak-pihak Hmm. yang lebih berkompeten gitu bahwa apakah ini sudah bisa dibawa ke ranah hukum atau enggak kalau emang udah kayak mengganggu banget Iya. gitu. Sebenarnya juga kalau misalnya apa di sekolah nih tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan kan Dena yang mirip-mirip sih. Sebenarnya kalau di sekolah kalau bisa dilaporkan ke apa dalam ranah pidana nggak boleh ya bisa aja. Kalau udah mukul nendang atau kayak kasusnya mirip kayak Dena gitu kan sebenarnya udah bisa masuk pidana gitu. Iya ya, Iya. diculik loh. Unik. Dulu Dena tahu nggak apa ya untungnya Uni enggak sih mungkin karena Uni dianggap gede kali ya badannya gitu jadi yang anak-anak baru itu Dena dibawa ke kamar mandi Oh iya, pasti kan ada kejadian gitu kan dibawa ke kamar iya, mandi gitu kan cuman sekedar iya. di ini kayak di, saya pikir cuma di film-film di luar negeri ternyata di Indonesia ada. Yes, yes, yes. Kalau itu dulu di zaman Dena ada, cuma karena dulu di sekolah Dena tuh dan pada saat itu sudah mulai merebak tuh kasus-kasus bullying yang mulai memakan korban dalam tanda kutip. Jadi kita udah nggak berani lagi, mereka tidak berani senior tuh tidak berani lagi melakukan itu di lingkungan sekolah gitu. Walaupun di awal-awalnya iya masih ada tuh kejadian-kejadian yang dimasukin ke kamar mandi gitu. Karena tiba-tiba nanti suka ada guru yang masuk Iya. terus kayak sidak gitu di itu di kamar mandi tuh diketakin semua kalau ada yang rame-rame lebih dari satu anak tuh di dalam satu kamar mandi susul keluar yang kayak gitu-gitu sehingga ya itu tadilah kita mengalami diculik dibawa jauh dari dan itu emang mesti itu emang benar-benar intimidasi mental banget karena itu dilakukan di depan kita yang lain gitu jadi kayak nah, selain emang mau melakukannya untuk si korban bullyingnya yang mereka incer saat itu, mereka juga kayak mau ngasih lihat ke yang lain nih bahwa lu jangan macem-macem, lu macem-macem kita bikin ini sama lu gitu. Karena bener-bener in broad daylight gitu loh nih, kayak film-film gitu. Masuk gitu Iya. masuk ke dalam. Nah, mungkin Dena, ini mau tanya lagi terakhir Dena. Jadi Dena, supaya semua orang tuh dapat tips nih. Sebagai orang tua Dena, kalau bagaimana sih komunikasi, bagaimana hubungan anak dan ibu tuh yang baik bagaimana tuh Dena supaya terjalin kedekatan, mau terbuka, gimana Dena misal bersama Aisyah itu. Kan apalagi kan Dena ini menarik nih ya, Dena kadang ke Jakarta, Aisyah di Singapura. Gimana supaya tetap terbuka sama Dena gitu. Iya, mungkin dulu karena Dena alhamdulillah banyak hidup berduaan sama mama ya Uni. Jadi mama itu banyak Dena Dena merasakan sebagai seorang anak gitu. Mama itu sosoknya bisa hadir dengan segala macam perannya di saat-saat yang tepat. Di saat mama itu Dena butuhkan sebagai seorang manajer, maka mama hadir dan pakai topi manajernya gitu. Tapi begitu juga di saat Dena lagi butuh mama sebagai seorang ibu gitu ya, ya dia akan hadir sebagai seorang ibu. Dan begitu juga saat Dena lagi butuh mama hadir sebagai seorang sahabat, mama tuh bisa banget gitu. Jadi Dena selalu merasa nyaman banget dan enak banget untuk cerita apa-apa sama mama. Pada saat Dena menjadi orang tua, apalagi menjadi orang tua dari seorang anak perempuan gitu ya, dan akhirnya menjalani kehidupan menjadi single parent, dimana kita tuh hidup berduaan itu emang berduaan banget gitu. Baru Dena merasa bahwa ternyata melakukan itu tuh nggak semudah itu gitu. Karena kadang-kadang kalau Dena sih merasanya kayak susah gitu kan ya Uni, misalnya hal kecil aja lah. Berapa minggu yang lalu gitu tiba-tiba Aisyah pulang sekolah ngomong sama Dena gini, "Ibu, you know what?" katanya. "I finally have a crush." Wow, mulai nih. Nah, iya kan? Maksudnya sebagai seorang ibu, pasti kan ada dalam hati itu
insting pertamanya adalah no, don't, nggak boleh ya, itu tuh ya itu kan kayak gitu. Tapi Dena inget lagi dulu mama gitu. Jadi Dena tone down langsung, dan Dena berusaha untuk menempatkan diri Dena di situ bahwa Dena harus bisa menjadi tempat cerita terbaik, ternyaman, teraman yang dirasakan oleh Aisyah gitu. Sehingga apapun yang Aisyah pengen ceritain, apapun yang dia kepengen, apapun permasalahan yang dia temui, dia harus Dena bikin merasa bahwa Dena adalah tempat terbaik dan ternyaman dan terenak untuk dia cerita. Dan dia harus merasa terpuaskan setiap kali dia cerita sama Dena gitu. Jadi Dena berharap dengan kebiasaan ini, dengan situasi ini yang Dena build dengan Aisyah, walaupun masih banyak banget trial errornya, tapi mudah-mudahan dengan ini ditambah dengan kehidupan situasi sekolah dan situasi teenagers zaman sekarang, mudah-mudahan Dena selalu jadi tempat pertama dia untuk cerita, sehingga paling enggak setiap apapun, enggak perlu permasalahan, tapi apapun yang bikin dia happy, apapun masalah, apapun ketakutan, apapun worry-nya dia akan selalu memutuskan untuk datang ke Dena dulu. Menurut Dena itu yang paling penting, karena dengan begitu Dena jadi tahu kan apa yang terjadi di hidup dia gitu. Apalagi kayak sekarang Dena LDR banget kan sama Aisyah gitu. Jadi Dena selalu membiasakan sebisa mungkin tiap kali kita sempat komunikasi, ya kita saling menceritakan. Dena membiasakan dia untuk kita saling menceritakan hari kita masing-masing gitu. Dan Dena pun membiasakan Dena cerita sama dia, dan dia pun membiasakan dia cerita sama Dena. Dari mulai hal-hal yang penting sampai hal-hal yang nggak penting sama sekalipun, Dena selalu berusaha untuk menjadi teman bicara yang baik, pendengar yang baik gitu. Nggak selamanya setiap kali dia cerita problemnya Dena juga baru belajar ini, nggak selamanya Dena tuh harus jadi hadir sebagai problem solvernya dia gitu ya, karena kadang-kadang bukan itu juga yang dia butuhin. Kadang-kadang dia hanya butuh somebody who listens to her aja gitu. Dan ya masih belajar sih Uni, tapi pengennya sih bisa seperti itu gitu. Kadang kan misalnya anak buat salah, dia takut ibunya marah, ya kan? Iya. Nah, itu pernah nggak Dena dengerin? Misalnya Aisyah manggil apa sih sama Dena? Mama. Ibu misalnya apa gitu, terus gimana tuh reaksi Dena? Misalnya dia melakukan hal yang Dena nggak suka gitu. Apa yang Dena apa tanggapan Dena? Respon Dena apa waktu itu? Ya beragam ya Uni. Kadang pernah juga berkali-kali Dena snap gitu, langsung kayak langsung nih insting ibunya dulu gitu yang maju gitu kan, langsung marah, langsung kayak nggak boleh kayak begitu kan, ibu udah bilang berkali-kali bla 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 bla, yang kayak begitu gitu. Tapi semakin kesini, apalagi ngelihat dia semakin dewasa gitu ya, Dena merasa itu bener juga, boleh juga kayak begitu, tapi certain cases gitu loh Uni. Tapi kalau misalnya nggak semua kesalahan yang dia lakukan itu menurut Dena harus Dena kasih reaksi seperti itu gitu. Jadi ada saat-saat dimana ya Dena harus melihat dia, kayak misalnya nih kayak kemarin dia kan struggling banget tuh Uni sama salah satu subjek sekolahnya dia, mother tongue. Jadi dia ngambil mother tongue-nya tuh di sekolahnya dia tuh, dia bahasa ibunya yang dia ambil pilihannya itu Chinese atau Mandarin gitu. Dan dia kan memang itu challenging buat dia gitu. Kita berusaha kasih tutor segala macam, dan dia berusaha untuk belajar walaupun dia merasa itu challenging banget. Kemarin pada saat dia ada tes yang cukup penting, ternyata dia nggak mendapatkan nilai yang kita harapkan gitu. Dan dia ngomong, "Ibu, I failed gitu di tes itu tuh, aku fail gitu." Di situ Dena tahu bahwa itu bukan, that's not the time buat Dena untuk bilang sama dia, "Kenapa begitu? Kok bisa begitu? Kamu pasti nggak belajar, kamu pasti ini ya, kamu pasti itu." Enggak gitu. Tapi itulah saatnya Dena untuk bilang, "I'm sorry to hear that. Aduh, padahal ibu tahu kamu udah belajar banget ya. I'm so sorry to hear that. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Nanti next berarti kita tahu nih. Nanti gini deh, nanti apa yang kira-kira jadi yang susah apa sih gitu." Jadi diajakin ngobrol. Yang susah apa sih kemarin tuh, bagian apa? "Oh, yang pas bikin composition ibu." "Oh gitu, oke. Nanti coba ya kita ngobrol sama tutor untuk bantu kamu supaya next ini kamu bisa lebih ready gitu. Ya don't worry ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jangan sedih, nggak apa-apa gitu." Jadi ya itu Dena belajar juga sih, karena dulu pernah juga gimana sih? Iya, biasanya pasti ada reaksi. Iya, jangan Dena, saya juga begitu. Kalau sih boleh
gitu kan, kok gitu kan, asik ada Iya, kesalahan. betul Uni, gitu Kalau lah. ngajarin empati gimana Dena? Empati, menghargai orang. Kan misalnya temennya dibully gitu kan, dia gimana misalnya nih ada temennya sama sedih, terus diledekin temennya. Itu gimana Dena ngajarin empati kalau ke anak? Kan ini karena hubungan nanti dengan ya ini kita membentuk empati di lingkungan kita kan ya. Iya, iya. Mempengaruhi. Sebenarnya kalau untuk kayak begitu, Dena merasa yang paling benar adalah mereka belajar paling gampang kalau soal empati itu adalah ya gimana caranya we show them gitu. Maksudnya kita tunjukin pada saat itu terjadi di depan kita, di depan dia gitu ada sesuatu scene, bisa jadi dari film, bisa jadi dari acara TV yang kita tonton, bisa jadi dari berita yang kita sama-sama baca pada saat itu di sosial media misalnya gitu. Dan um, yang aku suka kadang-kadang aku suka kasih tahu gitu, suka tanya gitu sama dia, what do you think gitu, suka kayak gitu dan nanti kalau misalnya dia punya pendapatnya POV-nya dia sendiri terhadap itu, lalu aku coba kasih POV yang menurut aku mungkin bisa lebih melatih rasa empatinya dia gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa hal yang emang Dena rasa semakin banyak dia lihat itu dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya, ya dia jadi terbiasa melakukan itu dan akhirnya menjadi hal yang ya normalnya emang begitu gitu. Nah, itu kalau menurut Dena salah satunya adalah memperkenalkan dia terhadap rasa empati itu sih. Jadi itu sebenarnya kalau empati ya bukan kata-kata ya, tapi menunjukkan contoh, memberikan contoh ya. Betul gitu sih. Ya. Oke, ini udah mau berakhir, Denada. Makasih, saya mau cuma rekap poin-poin aja. Iya. Ininya adalah sebagai orang tua nih, kalau kita tadi dengerin Dena banyak banget ya. Dena banyak banget ininya, insight-nya. Jadi yang penting adalah pertama kita harus terbuka ya sebagai orang tua ya. Jadi mungkin jadi kita nggak bisa judgmental. Jadi kalau dengerin ya kan. Itu juga menciptakan empati kita sebagai orang tua kepada anak ya, Dena. Itu dia akan juga merasa dan dia juga begitu juga ke kita ya, sehingga itu kan karena apa timbal balik ya, rasa itu dirasakan oleh anak. Lalu ya namanya bullying ya kita harus say no to bullying ya, Dena ya. Apapun bentuknya sebenarnya. Jadi tentunya kita sebagai orang tua ya harus lebih memperhatikan sih memang ya. Dan kita nggak bisa biarin juga anak orang dibully juga, itu jangan biarin karena sebenarnya itu ada ya kan, kita nggak juga kalau anak kita nggak mau dibully sebenarnya kita kalau lihat ada anak orang dibully kita juga harus bertindak dong ya, paling nggak kita melapor lah, bener nggak sih Dena? Iya kan? Setuju. Yes. Dan mungkin ya antar orang tua di sekolah kita saling komunikasi terbuka gitu ya, idealnya seperti itu ya, dia tentunya sekolah juga berperan sih. Betul ini setuju. Dena setuju ya kalau anak itu bully karena itu lahir dari rumah juga kan sebenarnya. Bagaimana ini? Anak yang menjadi bullying itu, yang menjadi pelaku bully itu juga muncul dari rumah kan. Iya, betul. Dena merasa itu juga kemarin hasil diskus Dena dengan yaitu tadi salah satu psikolog yang biasa menangani pendampingan terhadap anak-anak korban bullying. Dan juga dia melakukan pendampingan terhadap anak-anak pelaku bullying gitu. Jadi anak-anak pelaku bullying ini kebanyakan mereka juga memang mempunyai sebuah luka gitu yang most of them atau mungkin bisa dibilang semuanya itu datang dari rumah. Jadi, nah, tindakan bullying itu tindakan pidana, jadi sebenarnya bisa dilakukan secara pidana ya. Dan memang ya mungkin kalau nggak mau pidana kita ke Komisi Perlindungan Anak itu kan. Ya. Jadi itu Dena boleh nggak saya mau promoin intinya Dena dong, saya pakai bionya Dena tuh candu. Kemarin datang ke pasar sama saya iya Uni sama Uno datang bawa itu ada candu, itu enak banget bionya, boleh ya saya promo buat Dena. Thank you, makasih banyak Uni. Uno juga kemarin udah datang, sorry Dena pas lagi nggak ada di tempat gak itu. Nggak apa-apa. Tadinya pengen WA Dena mau, tapi kita kan nggak tahu mau datang jam berapa. Ntar takutnya ini udah nanti sampai situ aja kita baru hubungin Dena foto gitu. Iya. Bionya enak, ada 2 kan, vanilla sama original, bener ya? Yang kalau vanilla untuk memutihkan ya, jadi kalau yang mencerahkan, nah jadi mau ketiak yang mencerahkan pakai yang vanilla. Betul. Udah nyobain loh, kayak cocok, mau beli lagi. Belinya terima kasih.
Terima thank you. kasih loh Uni, dan terima kasih juga buat ilmunya yang udah dikasih di share ke kita di sini. Aku berharap semua di sini khususnya para ibu, para orang tua, atau mungkin kalau orang tua di sini ya, bahkan juga mungkin anak-anak di sini yang juga ikutan bisa dapat insight lebih banyak lagi. Kita jadi lebih banyak tahu gitu, sehingga kita bisa memprotek, melindungi anak-anak kita dan melindungi diri kita sendiri juga dengan lebih baik gitu dari segala kasus bullying. Terima kasih Dena. Pokoknya sukses selalu buat Denada. Follow akun Dializa dan follow akunnya Denada. Yes, please. Terima kasih Terima kasih malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.